Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagi Indonesia, keragaman suku, bangsa, bahasa, dan budaya tidak hanya memberikan peranan yang besar serta kontribusi sosial, tetapi juga merupakan salah satu aset warisan budaya yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Dalam Indonesia, terdapat berbagai banyak sekali tarian daerah. Tarian daerah ini merupakan salah satu aset warisan budaya yang harus kita kenal, kita jaga, dan kita lestarikan. Namun, seiring berkembangnya zaman, banyak dari kita yang tidak tahu, bahkan sedikit sekali memiliki pengetahuan tentang ragamnya kesenian daerah. Berangkat dari sana, perlu kiranya kita menggali lagi pengetahuan kita mengenai kesenian-kesenian daerah. Dalam kegiatan kebinekaan hari ini, kita akan berbincang dengan Kang Suta, selaku pemerhati dan pelaku kesenian daerah. Selain itu, kita juga akan melihat salah satu pentas budaya kesenian daerah yang ditampilkan oleh anak-anak Teater Sado. Teater Sado ini merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia yang telah lama berdiri. Kita akan berbincang banyak dengan Kang Suta mengenai mengapa kita harus melestarikan kesenian daerah ini. Oke, langsung saja kita menyapa Kang Suta dan kita melihat pentas budaya yang ditampilkan oleh Teater Sado Institut Pendidikan Indonesia. Kang Suta, hey! Siap. Siap. Ya, terima kasih Kang Suta telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama saya. Siap. Jadi hari ini kita akan melihat pentas budaya dari Teater Sado. Tapi mungkin saya harus tahu sedikit dulu nih Kang tentang sejarah Sado itu seperti apa. Oh, sejarah Sado itu berdiri sejak tanggal 4 Juni 2001. Iya. Sado itu berdiri ketika ada kebutuhan di jurusan Bahasa Indonesia mengenai mata kuliah apresiasi drama. Iya. Di situ karena dosennya harus mengadakan sebuah ujian pengkaryaan yang harus dihasilkan oleh mahasiswa. Jadi para mahasiswa itu berinisiatif untuk untuk membuat sebuah kelompok kecil yang sekarang dinamakan Teater Sado. Gitu. Oke. Jadi berbagai kegiatan Sado itu bukan hanya mengenai teater ya Kang? Ya. Tapi ini sebagai salah satu bentuk kegiatan juga. Yang namanya teater itu seharusnya tidak identik dengan drama saja gitu ya. Teater itu menurut asal katanya hanya panggung ya. Isinya bisa tari Seperti ini ya, gitu ya. Tarian tradisional. Terus ini. seperti drama itu sendiri, terus seperti bermain musik gitu. Jadi Sado bisa berfokus di mana aja gitu. Ya. Nah, ini Kang yang lagi ditampilkan ini namanya tarian apa nih Kang? Ini tarian Jaipong. Yang berjudul Bentang Panggung. Bentang Panggung, oke. Terus mengapa Kang tarian Jaipong ini diangkat sebagai salah satu bentuk kegiatan dari Teater Sado ini? Sado itu memiliki misi untuk meningkatkan kebudayaan ya. Iya. Selain berdrama juga.
Jadi teater kami itu lebih ke apa ya? Ingin mengangkat sebuah eh, seni di bidang kebudayaan, salah satunya yaitu tarian. Iya. Nah, kenapa diangkat? Karena khususnya yang jenis jaipong ini berasal dari daerah Jawa Barat. Jadi salah satunya di daerah Karawang. Hmm. Jadi jaipong itu dulunya di tahun 60-an itu sebagai bentuk hiburan rakyat gitu, Oke. Pak. Jadi jaipong itu sangat apa ya? Sangat mendarah daging apalagi di karakter wanita karena jaipong sendiri maknanya itu mencerminkan keluasan wanita gitu. Oke Kang, bagus sekali. Ini teh udah berapa lama latihan jaipong ini? Sampai sebulan ya. Wah, luar biasa sekali ini Kang Suta. Ini adik-adiknya. Adik-adiknya ya. Jadi ada angkatan yang lama-lama juga gitu. Malahan ada yang alumni, sekarang mereka berfokus di sekolahnya mengajar murid-muridnya untuk bernari, berteater gitu. Malahan saya juga mengajar di sekolah, memiliki komunitas kecil tentang kelompok teater yang misinya pun sama, ingin meningkatkan atau melestarikan kebudayaan. Betul. Sebagai salah satu upaya yang sangat bagus sekali dari Kang Suta dan khususnya tim dari Teater Sado agar kita sebagai generasi muda masih mengetahui mengenai ragam kesenian daerah ya, salah satunya adalah tarian tradisional. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir Kang, kenapa diangkat lagi kesenian daerah mulai dari teater, pagelaran, dongeng ataupun tarian tradisional ini? Karena jati diri bangsa yang saya rasakan gitu ya. Jati diri bangsa ini sebenarnya ada pada rakyat itu sendiri. Dan karena rakyat itu memiliki perbedaan dan perbedaan ini adalah sebuah seni keindahan. Di dalam perbedaan itu tentunya memiliki kebudayaan, adat istiadat yang harus dipatuhi dan tentunya harus dilestarikan karena sebagai ciri khas. Gitu. Jadi sungguh sayang apabila misalnya bangsa kita gitu ya mengenyampingkan kebudayaan. Tapi alhamdulillah menteri kita ya terus melestarikan kebudayaan dan alhamdulillah saya rasakan kebudayaan saat ini mulai bangkit kembali gitu. Baik, terima kasih Kang Suta telah berbincang. Selanjutnya kita akan melihat ya, Kang ya, pagelaran pentas budaya yaitu tarian bentang panggung ya Kang ya, yang akan ditampilkan oleh rekan-rekan mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia dari UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Sado. Mari kita saksikan dan terima kasih Kang Suta ya telah meluangkan waktunya bersama saya dalam kesenian daerah ini. Terima kasih. Yuk Kang, kita sama-sama di sana lihat. Teh Moni, boleh ngobrol sebentar? Siap.
Makasih Teh ya udah tadi nampil. Ya. Udah lama Teh join di Teater Sado ini? Oh, alhamdulillah kita join, saya sendiri gitu join di Teater Sado itu udah dari tingkat 1. Oke. Dari pas masuk IP langsung join Teater Sado. Alasannya kenapa bisa bergabung dengan Sado ini? Awalnya apalagi pas waktu KKMB. Nah, Ya. kan di situ ada tuh pengenalan mengenai UKM-UKM. Nah, emang dari awal udah tertarik di situ. Jadi Oke. pas ada pendaftaran langsung masuk ke situ. Iya, saya sangat terkejut begitu banyaknya antusias para pemuda ini ya untuk bergabung dengan Teater Sado, khususnya Teteh ya tadi udah menampilkan salah satu tarian Jaipong ini. Kenapa Teh bisa begitu excited atau begitu pengen gitu melestarikan salah satu tarian tradisional dari Jawa Barat ini? Mungkin awalnya dari hobi teman-teman juga, hobi saya sendiri juga. Terus lebih ke kayaknya asik juga gitu buat melestarikan selain kitanya namanya juga hobi gitu mengaplikasikan rasa suka kita jadi melestarikan juga. Jadi gimana ya? Hobi dijalanin tapi melestarikan juga dijalanin gitu. Hobinya memang tari ya, Ya. tapi Teteh masuk ke Sado belajar tentang menari tradisional, salah satunya Jaipong sehingga menyalurkan hobi Teteh gitu ya Teh ya. sekaligus kayak gitu. Oke, terima kasih Teh ya Ya, telah sama-sama. berbincang. Begitu teman-teman berbincangan dengan Teh Moni mengenai kenapa begitu tertarik ya melestarikan tarian tradisional yaitu Jaipong ini. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, berikut barusan adalah salah satu penampilan dari Teater Sado mengenai kesenian daerah yaitu tarian Jaipong ya. Sekarang saya akan menampilkan kembali salah satu video dari Teater Sado mengenai cerita rakyat. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Sebentar ya. Nanti saya minta pendapatnya dari teman-teman juga. Sebentar. Baik, kita akan saksikan secara bersama-sama teman-teman ya. Sebentar agak loading ini. Lihat? Udah, Sir. Udah, Pak. Sudah, Pak. Iya, Pak. Kita lihat ya. Menuju cerita rakyat. Kala itu di sebuah negeri dongeng antah berantah tertujulah daerah yang sangat subur, penuh dengan kekayaan. Di sana banyak petani-petani yang subur akan tanahnya, subur akan airnya, subur dengan kekayaannya. Jalan terus melaju
dari waktu ke waktu. Setelah suaminya meninggal, Nyi Endit, dia merupakan sebuah manusia yang entah dari mana asal. Ketika ditinggal suami, Nyi Endit berubah menjadi kikir. Semua kekayaanku menjadi milikku semuanya. Mas-mas di mana-mana, tanah-tanah di mana-mana, subur semuanya menjadi milikku seorang. Tidak boleh ada yang mengganggunya. Ternyata wanita itu sangat kikir. Para petani semua dilanda kemusibahan. Ternyata wanita itu sangat kikir. Para petani semua dilanda kemusibahan. Miskin, rendah, diinjak, dihianati. Tertujulah, terpakulah pada si pengemis tua yang datang meminta-minta beras. Nyi Endit yang bermurah hati, tolonglah hamba. Hamba sudah tidak punya beras, Nyi. Hamba kelaparan. Seketika Nyi Endit berubah wujudnya menjadi kikir. Hai, lelaki tua, tidak malukah kau dengan perawakanmu yang sangat kusam itu? Bekerjalah kau. Kau itu laki-laki. Kau itu masih memiliki tenaga yang sangat kuat. Delikan matanya yang tajam membuat kakek tua si pengemis itu menjadi geram. Hai Nyi Endit, sungguh terkutuk kau. Terimalah ajabmu. Tongkat pengemis tertancap pada tanah yang kering. Hai, kakek tua ini sungguh lancang. Dia menancapkan tongkatnya di sini. Hai kakek tua, ambil tongkatnya. Ambil sendiri kalau bisa. Kau sangka aku tidak bisa? Oke. Nyi Endit memegang tongkatnya dengan sekuat tenaga, mencabut, tetapi hai kakek tua, lancang sekali kau. Aku sangat girang melihat Nyi Endit tidak bisa mengambil tongkatnya.
Endit yang kikir. Akan kucabutkan tongkat ini. Dan terimalah azabmu, Nyi. Nyi Endit kalang kabut, tidak tahu kemana, lari ke sana, lari ke sini, mukanya sangat gelisah. Air, air, di mana-mana banyak air. Air muncul dari tanah, terus, banjir, 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 banjir. Tenggelam bersama dengan harta bendanya. Oke, teman-teman, sudah kita saksikan bersama. Nah, begitu teman-teman, dua video yang telah kita saksikan bersama-sama ya. Video yang pertama tentang tarian Jaipong dan video kedua tentang cerita rakyat yaitu Bagendit, situ Bagendit ya. Situ Bagendit itu merupakan salah satu situ situ itu dalam Indonesia itu kayak danau gitu ya. Danau itu ada ceritanya, ada mitosnya. Jadi dahulu kala itu di suatu desa itu tumbuh dengan subur. Kemudian ada satu perempuan, setelah ditinggal suaminya dia menjadi sangat kaya, namun sifatnya berubah menjadi kikir. Tak kala ketika ada seorang kakek tua meminta beras, dia dengan laganya menolak permintaan dari kakek tua itu. Dan kakek tua itu menancapkan sebuah tongkat, tidak bisa sama Nyi Endit namanya itu ya, diangkat tongkat itu. Dan pada akhirnya sama kakek tua itu diangkat tongkatnya dan keluarlah air di kemana-mana, sehingga jadilah sekarang yang namanya Situ Bagendit teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen tahu Situ Bagendit, nanti bisa browsing di Instagram juga sudah ada, kebetulan sekarang sedang direhabilitasi. Baik, silakan teman-teman responnya boleh. Ya ini sayang sekali ya, hanya 4 orang yang join. Oke, silakan teman-teman. Inyo, bagaimana Inyo? Katanya ketawanya nular. Kita dari Inyo dulu. Mungkin banyak yang berhalangan hadir ya, karena masih merayakan tahun baru atau sedang perjalanan ya ke kampusnya, ke kosannya, jadi sehingga banyak teman-teman yang nggak bisa join, tapi nggak apa-apa, seadanya. Silakan Inyo, boleh. Atau silakan yang lain, silakan diberikan tanggapannya. Halo, apakah suara saya ada? Sir. Silakan Inyo. Yang video kedua itu apa maksudnya lagi? Apa namanya kalau di bahasa Indonesianya? Kalau Indonesia kayak legenda, ya. Dari pembawa menurut Inyo sih, pembawa sih yang menjelaskan itu tuh sangat ekspresif. Jadi kayak di mana dia membawanya tuh bukan kayak letih-letih gitu, tapi dengan semangat, sehingga kayak tadi Inyo bilang sampai ini ketawanya menular, itu berarti membuat penonton itu dapat menikmati dengan baik, dapat mengikuti, dan tidak hanya mengikuti tapi juga dapat mengerti apa yang diceritakan, dan ini mudah untuk mengikuti alur ceritanya dengan baik juga, Sir. Jadi menurutnya sangat bagus. Terima kasih Inyo. Nah nanti begitu Inyo ya, yang diharapkan sama saya juga, teman-teman bisa menciptakan sebuah kreasi mengenai dongeng, atau kalau misalkan Inyo bisa menyanyikan sebuah lagu daerah asal Inyo. Kalau memungkinkan bisa menggunakan baju khas daerah juga, silakan, tidak apa-apa, lebih bagus lagi. Begitu teman-teman. Silakan yang lainnya, boleh Willy, silakan Willy. Kalau dari Willy lihatnya tadi yang pas teater, benar kata Kak Inyo ya,
pemainnya itu sangat ekspresif. Terus jadi kayak ketika dia ganti karakter tuh bener-bener kayak udah berubah gitu. Ketika dia jadi kakek-kakek, pembawaannya berubah kayak gitu. Terus ketika dia jadi ibu-ibu tadi yang kikir itu juga berubah. Awalnya kiranya bakal teater rame gitu, ternyata kayak solo gitu sendiri. Terus mikirnya kayak mana sendiri kayak gitu. Ternyata pas dibawanya sendiri keren gitu, Pak. Willy rencana mau nampilin apa Willy nih untuk pentas budaya kira-kira? Sampai sekarang masih bingung, Pak. Bingungnya kenapa? Kalau untuk kayak seni, tari, nyanyi, atau teater gitu kayak kaminya kurang gitu, Pak. Jadi tuh bingung mau nyanyi suara nggak bagus. Nanti polusi suara kalau nyanyi. Mungkin Willy bisa apa ya? Mungkin Willy bisa datang ke ada sanggar nggak di sana? UKM kayak teater gitu. Ada, Pak, di kampus. Nah, itu boleh divideoin sama Willy, ajak ngobrol, kemudian kalau misalkan ada video tarian atau video apa boleh sama Willy diminta, dan nanti bisa ditampilkan, diupload di YouTube Willy, bisa seperti itu. Jadi Willy kayak saya aja, saya kan nggak ngedongeng, nggak tari ya, cuma sebagai MC aja gitu. Iya, baik, Pak. Siap, Pak. Makasih. Siap, siap. Dea, silakan Dea. Iya Pak, kami tadi nonton yang apa Pak? Yang pertama sih Pak. Yang kedua tadi nonton sebentar. Soalnya tadi saya ada tamu jadi ada yang manggil. Jadi nggak merhatiin nih. Kalau yang pertama tadi Pak yang kami tangkap dia kan kayak UKM gitu ya Pak ya, tarian Jaipong. UKM-nya udah lama juga ya Pak, udah dari 2001. Belum lahir Pak, masih dalam kandungan. Dia 2000 berapa? 2001 bulan Juni juga, tapi belum lahir. 10 hari sebelum itu udah lahir teaternya. Oh iya. Oke. Siap. Terus Dea silakan. Terus kami baru tahu kalau misalnya ada UKM yang emang kayak teaternya tuh emang teater budaya, tarian jaipongnya beneran gitu. Soalnya yang kami tahu kan jaipong itu pakaiannya tuh kayak dewi-dewi gitu. Terus tuh tangan-tangannya tuh kayak yang sering di TV-TV gitu. Kayak hampir sama kayak ekspresinya kayak tarian Bali gitu. Kayak Bali kan kalau matanya kan besar-besar gitu, tapi kalau misalnya di Jaipong tuh sama, tapi mukanya tuh kayak datar gitu, lebih tegas gitu pembawaannya. Terus kami bilang kan kayak keren juga gitu yang bisa nari. Dulu di SMP nggak ada, SMA nggak ada UKM tarian sih, cuma kayak diajarin tarian di ujian sih, cuma emang nari sendiri gitu, kayak kami cari pelatihnya gitu, tapi pelatihnya temen sih. Temen, terus nari-nari lagi sih. Itu pun cuma kalau di SMA cuma 2 kali sih ketemu seni budaya gitu. Selebihnya nggak ada ketemu sama sekali. Pernah juga sih teater drama gitu Pak di SMA. Kayak misalkan kalau kami kemarin ngambil tema Bawang Putih Bawang Merah. Tapi yang modernnya gitu Pak, kayak yang modern. Kayak apa tuh? Breakdance ya? Enggak, kalau misalnya kayak ada musik ya kami menari-nari gitu semuanya. Cuma kalau misalnya nggak ada musik baru lanjut teater gitu sih. Lebih kayak teater itu kayak kontemporer gitu, campuran gitu sih Pak. Betul. Kalau untuk yang kedua tadi kami lihat kayak pembawaan ekspresinya bagus Pak, kayak dia tuh mudah berubah ekspresi gitu, kayak pertama kan dia cerita dulu, tapi ceritanya kan bicara tentang orang. Terus baru kemudian dia kayak jadi orang tersebut gitu. Nah, kayak ekspresinya dapet sama pembawaan
Pembawaannya juga sikapnya tuh bagus juga ya. dapet gitu. Kayak mudah beradaptasi gitu sama sama apa ya, sama adegannya gitu sih. Kami pikir kan apakah dia ini bakalan semua, kirain tadi itu dia bukan tampil sendiri kayak dia tampil mungkin Satu ada orang ya. timnya, cuma emang yang disorot cuma bapak ini aja gitu kan. Oh taunya dia kayak dramatis gitu, yang dia tampil sendiri tapi ekspresinya juga sendiri gitu. Soalnya kami jarang lihat orang teater yang emang tampilnya sendiri kalau drama gitu. Kebanyakan kayak tim gitu, entah 3 orang gitu atau 2 orang, yang cowok ya cowok, yang cewek atau mungkin 2 orang gitu kan. Kayak dia 2 orang, cuma tokohnya nih mungkin ada 6 orang gitu. Cuma ganti-gantian gitu sih. Kayak keren sih dia bisa apa ya, bisa mengalihkan tiba-tiba ekspresinya kayak gini, kayak dia senyum, tiba-tiba emang tegas, tiba-tiba kayak itu. Terus kata ini tadi kan ketawanya nular, sebenarnya tuh kayak dia itu pembawaannya itu membuat supaya penonton merasakan apa yang dia rasakan sekarang gitu sih Pak. Kayak penonton itu masuk ke dalam cerita yang dia bawain gitu, supaya itu sih maksud dari sengaja emang kayak pembawaannya itu emang membuat penonton kalau bahasanya itu kayak terbuai gitu Pak, terbuai sama cerita yang dia bawain gitu. Dia boleh nanti ditiru ya. Oh, nggak bisa Pak. Apa? Kalau ngedongeng sih kayaknya kurang dapat kalau ekspresinya, tapi kalau misalnya yang nggak, soalnya kami nggak ada bakat seninya gitu sih Pak. Mungkin Dia kami tarian ya? nggak, kalau tarian tuh kalau misalnya ingat tariannya itu kami bawain, kalau nggak tuh paling mungkin tanya-tanya yang di Jambi sih, apa aja gitu budaya yang di Jambi, nanti kami paling lihat konsepnya sih. Wawancara aja sih mungkin. Ada Kayak video bapak yang pertama. Soalnya kemarin ada beberapa yang 2 minggu yang lalu ada acara gitu kayak di Taman Budaya gitu. Cuma kami nggak ingat kalau ada tugas pentas budaya gitu kan. Nantinya kan kalau bisa nonton gitu kan, bisa ngevideoin gitu kan dari dalam itu. Kemarin cuma mampir doang sih, cuma nonton. Cuma nggak ada dokumentasinya. Jadi paling nanti cari-cari. Paling cari-cari informasi, mungkin ada temen yang emang lebih sering ikut teater gitu, nanti tanya-tanya dia. Tapi harus ada boleh ya Pak? Yang penting ada performance-nya. Pekan budaya itu kayak yang Bapak video pertama tadi. Boleh. Tapi dia ikut joget ya. Nanti paling kami kayak ceritain gitu. Pertama tuh kan kalau Bapak kan tadi wawancara itu nanya ke pembinanya kan. Kalau kami nanti paling kami cari tahu gitu, tapi kami yang nyampein bukan pembinanya gitu kan. Boleh. Kayak gitu. Soalnya nanti di akhir aja ada performance ya. Iya Pak. Bagusnya ada Dea-nya pokoknya. Pokoknya Dea harus perform saja. Dah gitu. Iya Pak. Nanti Teh Riza juga mau bikin, teman-teman katanya mau jaipong juga katanya Teh Riza ya. Oh, Teh Riza ini lagi di Kediri teman-teman. Dia lokasinya mau ke Garut ya, mau ke Garut katanya itu. Jadi sekarang lagi ada di kereta. Udah naik kereta belum Teh Riza? Tunggu di stasiun. Oh masih di stasiun ya? Ya lagi di stasiun kereta ya. Iya. Paling itu teman-teman untuk hari ini karena kebetulan banyak yang nggak hadir juga ya. Intinya gitu sih. Jadi kalian diharuskan untuk membuat video tentang pentas budaya. Silahkan aja berkreasi sekreatif mungkin ya. Boleh mengikuti konsep yang tadi saya telah tunjukkan juga. Sekarang boleh diaktifkan kameranya teman-teman. Yudea, Willy, Inyo, aktifin. Kami kamera laptopnya lagi ini ngeblank, soalnya nggak tahu kenapa ya. Oh siap, nggak apa-apa. Ya. Nah, Inyo, ayo Inyo, aktifin yuk. Riza, aktifin Riza. Wes. Inyo mau kapan dicukur Inyo? Oh dari satu. Siap ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you so much teman-teman. Ini kegiatan terakhir kita untuk kegiatan kebinekaan. Jadi kita punya 2 lagi teman-teman. 1
refleksi hari Kamis. Nanti saya mau datangin dosen juga dan kontribusi sosial. Oke, mudah-mudahan proposalnya segera dibuat dan nanti bisa segera diajukan, jadi bisa melaksanakan kegiatan kontribusi sosial. Begitu teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Pak. Makasih Dea, makasih Frida, makasih Inyo, makasih Willy.